Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan, mensyukuri perjalanan kita semua di bulan Oktober 2020, dan karena itu beta jemput saudara semua untuk berdiri dan sama-sama kita puji Tuhan dari nyanyian GPM nomor 1 ayatnya yang pertama. Mari kita mulai ibadah mengakhiri bulan Oktober 2020 ini Tuhan. Kami mendasarinya dari awal hingga akhirnya. Jadi di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semua yang beribadah di saat ini. Amin. Bapak Ibu anak-anak dipersilakan duduk kembali dan kita puji Tuhan dari PKJ nomor 7 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Bapak Ibu anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca bersama dari Mazmur Puji-Pujian. Dan Mazmur Puji-Pujian di saat ini terambil dari Mazmur 150. Mazmur 150 kita akan baca secara bersama-sama yang bunyinya demikian. Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala.
Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, anak-anak semua yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, dan pembacaan kita di saat ini terambil dari Ratapan 5. Ratapan 5 ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-22. Sebelum kita baca firman Tuhan ini, mari kita berdoa meminta tuntunan kuasa Tuhan untuk kita membaca, mendengar berita firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Tuhan Allah, di dalam ibadah ini Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Tetapi jujur kami mau bilang kepada Tuhan bahwa banyak kali kami mendengar berita firman Tuhan, tetapi kami jarang dan tidak pernah melakukannya Tuhan. Karena itu di malam ini kami mohon, berilah kami Roh Kudus, tuntun kami Tuhan, supaya ketika kami baca firman Tuhan ini, kami mengerti dan kami mau melakukannya di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Dan biarlah juga firman Tuhan ini dapat menuntun kami Tuhan di perjalanan kami memasuki bulan pelayanan yang baru, bulan November 2020. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami semua telah siap mendengarnya. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Ratapan 5, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22, yang bunyinya demikian. Doa untuk pemulihan. Ingatlah ya Allah, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah. Bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapa-bapa kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada.
dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun. Kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah girangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau, ya Tuhan, bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya? Meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan. Maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini 31 Oktober 2020 merupakan hari terakhir dalam perjalanan hidup kita di bulan Oktober. Dan sebagai umat percaya, patutlah kita mensyukuri kasih dan penyertaan Tuhan yang telah menuntun dan menyertai kehidupan kita, bahkan lebih daripada itu. Kita merasakan betapa besar cinta dan pemulihannya bagi kita yang menjadi sangat berarti. Sebab bagaimanapun keadaan kita yang penuh salah dan dosa, Ia selalu mengampuni dan memulihkan kita. Persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita ratapan 5, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22, diakhiri dengan kata doa, memohon belas kasihan Tuhan. Artinya penulis mengajak umat untuk mengakui keberadaan diri dan menyerahkan diri pada kasih dan kedaulatannya untuk memulihkan mereka. Inilah penderitaan yang mereka alami karena dosa-dosa mereka. Mereka kehilangan berkat-berkat yang dahulu melalui perjanjian Sinai. Nenek moyang mereka terima. Mereka kehilangan tanah perjanjian. Salah satu perjanjian Allah dengan Abraham. Dengan kehilangan salah satu berkat utama tersebut, maka kehilangan juga kesejahteraan dan kemakmuran umat. Mereka menjadi piatu
karena kehilangan relasi intim umat dengan Allah. Padahal salah satu esensi perjanjian Sinai ialah Tuhan akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Nya. Mereka kehilangan martabat sebagai manusia karena menjadi bulan-bulanan daripada musuh yang kejam dan keji. Semua ini mereka akui karena dosa-dosa orang tua mereka dan mereka sendiri. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan. Pernyataan penulis yang menggumuli mewakili umat yang sedang menderita ini ialah, apakah Tuhan sudah melupakan mereka selama-lamanya dan tidak lagi mau mengampuni mereka? Sungguh, umat benar-benar bergantung pada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan. Tidak ada apapun dalam diri mereka yang dapat menjadi dasar atau alasan bahwa Tuhan harus menolong mereka. Oleh karena itu, bacaan ini ditutupi dengan tanda tanya besar, yaitu, adakah pengampunan dan pemulihan dari Allah untuk umat yang memang tidak layak untuk diampuni dan diselamatkan? Jawabannya hanya ada di dalam Kristus Yesus. Oleh karena kasih setia dan belas kasih-Nya, Ia telah datang untuk menanggung semua hukuman karena dosa kita. Dan kita yang percaya kepadanya akan menerima pengampunan dan mendapatkan pemulihan hidup. Karena itu, Bapak, Ibu, dan anak-anak, bersyukurlah untuk semua yang Allah buat dalam hidup kita. Karena melalui kehadiran Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan dan cinta buat hidup kita, kita boleh sampai di penghujung bulan Oktober ini. Dengan demikian, belajarlah dari pengalaman hidup yang telah kita lewati dan berjalanlah bersama dengan Tuhan Yesus. Hadapilah setiap tantangan dengan hanya berserah kepadanya. Kerjakanlah apa yang menjadi tanggung jawabmu dan mintalah sesuai penyertaan-Nya. Jika sewaktu-waktu kamu terjatuh, berserulah dan mohon pemulihan daripadanya, dan Ia akan menyelamatkan kehidupanmu. Ingatlah, Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, Tuhan Yesus sangat mengasihi dan mencintai kita. Karena itu, tetaplah setia padanya, sebab janji penyertaan-Nya selalu ada dan menjadi milik kita seutuhnya dalam memasuki bulan November yang masih menjadi rahasia ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Amin. Kita ada dalam saat teduh.
Kita sambut refleksi firman Tuhan tadi dengan nyanyian GPM nomor 224 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, beta jemput untuk berdiri dan sama-sama ketong ada dalam pengakuan iman rasuli kita yang kita ucapkan bersama, bunyinya demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, anak-anak sekalian dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersembahkan persembahan syukur bagi Tuhan, dan sebentar persembahan ini diberikan sambil kita puji Tuhan dari PKJ nomor 146, ayatnya yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, di saat ini Tuhan kami akan memberi persembahan bagi Tuhan. Tapi kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa apa yang kami berikan ini masih jauh Tuhan dari apa yang Tuhan berikan selama ini bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mohon dengan penuh kerendahan hati Tuhan Yesus, sambutlah jua apa yang kami berikan ini. Tuhan berkati supaya semua pemberian kami ini Tuhan akan menjadi berguna bagi penopangan pekerjaan-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini, khususnya Tuhan, dengan dalam tanggung jawab pelayanan di jemaat kami ini. Ini kami Tuhan dengan semua yang akan kami bawa bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Korban yang Agung kami berdoa. Amin. PKJ 146 ayat yang pertama, dua, dan yang ketiga.
Bapak Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa di malam ini. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang sangat besar dalam hidup kami. Walaupun Tuhan banyak hal yang kami buat mengecewakan hati Tuhan, tapi Tuhan begitu baik bagi kami. Allah boleh menuntun, menyertai dan memberkati kami tanpa Tuhan mau melihat keberdosaan kami. Karena itu Bapa, kami mohon ampuni kami, layakkanlah kami Tuhan di hadapan-Mu ya Allah. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami Tuhan sudah jaga perjalanan kami di bulan Oktober, dan kami akan mengakhirinya lagi beberapa jam ke depan ini Tuhan. Ya Allah, terima kasih atas kebaikan-Mu di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Karena itu Bapa, sebelum kami mau melangkah memasuki lagi bulan yang baru, bulan November 2020 yang sudah ada terbayang di depan kami ini Tuhan. Kami menyerahkan lagi kehidupan kami kepada Tuhan. Karena kami tidak mampu Tuhan berjalan sendiri, menapaki hari-hari kehidupan kami di bulan yang akan datang ini Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan kenal kami dari rumah tangga kami yang pertama sampai rumah tangga kami yang terakhir di jemaat ini Tuhan. Tuhan tahu keberadaan kami. Tuhan tahu seluruh latar belakang kehidupan kami. Tuhan tahu pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan tahu seluruh pergumulan kami. Tuhan, kami bawa semuanya kepada Bapa. Mulai dari anak-anak yang masih kecil yang mungkin ada di kandungan ibu, sampai dengan orang tua yang sudah beruban putih. Ya Allah, berkatilah kami semua. Lindungi kami dan jaga kami Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan boleh memberi berkat-berkat bagi kami di bulan yang akan kami lalui ini Tuhan. Dan karena itu kembali Bapa, kami minta Allah mau berjalan melangkah bersama-sama dengan kami lagi memasuki bulan yang baru, bulan November 2020. Tumbuh kembang anak-anak kami Tuhan berkati mereka. Pendidikan Tuhan berkati mereka. Yang sementara mencari masa depan dengan semua upaya usaha Tuhan berkati. Pergaulan anak-anak kami masa-masa muda mereka Tuhan berkati, Tuhan jaga. Sertailah mereka di mana saja mereka ada Tuhan. Ketika mereka ada juga dengan pergaulan mereka, apalagi Tuhan. Di perkembangan dunia ini, banyak pengaruh-pengaruh masa modern yang dapat mempengaruhi perjalanan anak-anak kami. Kami mohon Tuhan kawal mereka dengan kuasa dan kemuliaan-Mu, supaya Tuhan mereka akan terjaga. Mereka akan diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka tumbuh dengan masa depan mereka nanti
masa depan yang menghasilkan terbaik bagi Tuhan, masa depan anak-anak kami, masa depan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, menyerahkan semua kami sebagai orang tua Tuhan. Dalam semua tanggung jawab kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga, tanggung jawab pekerjaan yang Allah telah percayakan bagi kami. Tuhan Bapa di sorga, kami mohon Allah jangan tinggalkan kami. Tuhan pimpin kami dengan kuasa dan kemuliaan-Mu, supaya kami dapat melaksanakan semua tanggung jawab kami, melayani anak-anak, melakukan semua pekerjaan-pekerjaan kami. Supaya dengan demikian Tuhan, biarlah semua yang kami lakukan itu akan menjadi berkat bagi kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Ya Allah, Bapa di sorga, kami serahkan semua kehidupan kami kepada Tuhan. Di dalamnya kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang ada dalam penderitaan sakit. Tuhan tahu mereka. Tuhan kenal mereka dengan penderitaan dan pergumulan mereka Tuhan. Mereka rindu Tuhan Yesus terlepas dari kuasa-kuasa penyakit yang membelenggu kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, kami percaya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka selalu memohon kepada Tuhan ketika mereka menghadapi semua kenyataan ini. Karena itu Tuhan, kami minta Allah, jamalah mereka Tuhan. Allah selalu ada dengan mereka, angkatlah mereka dari pembaringan kuasa penyakit. Lepaskanlah mereka semua Tuhan dari kuasa-kuasa penyakit yang membelenggu kehidupan mereka, supaya mereka bisa merasakan kebebasan yang Allah berikan. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab mereka dalam kehendak-Mu, dan Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Demikian Tuhan, bagi orang tua kekasih kami yang juga sudah ada dalam usia-usia yang lanjut, sertailah mereka Tuhan, supaya bersama dengan semua anak-anak cucu cece kami semua, mereka menikmati hidup ini. Tuhan, kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan besar Tuhan, terutama khusus pandemi COVID-19 yang merajai seantero bumi ini Tuhan, dan sampai pada kami semua di jemaat ini. Kami hidup dalam ketakutan, kecemasan. Tetapi kami tetap percaya dan meyakini sungguh Tuhan bahwa Allah kita Allah yang perkasa. Dan tidak ada satu kuasa pun di dunia ini Tuhan yang melebihi kuasa-Mu. Dan karena itu Tuhan, kami hanya meminta daripada Bapa, jangan tinggalkan kami Tuhan. Tetapi biarlah kasih dan kemuliaan-Mu, kuasa-Mu menutupi seluruh hidup kami. Lindungilah kami pribadi, keluarga, supaya kami akan terbebas dari kuasa virus ini yang menghantui kehidupan kami, Bapa. Kami berdoa Tuhan, bagi mereka semua yang terpapar virus corona, Tuhan tolong mereka. Berkatilah upaya
juru rawat, dokter, untuk menyembuhkan mereka. Kuasa-Mu melepaskan mereka Tuhan dari cengkraman virus corona. Angkatlah mereka dari pembaringan Tuhan, supaya mereka terbebas. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan para medis, dokter, relawan, yang juga berupaya dan berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Tuhan tolong mereka. Allah berikan perlindungan bagi mereka, supaya mereka dapat bekerja, mereka mampu melakukan tanggung jawab, sehingga kami boleh merasakan kebebasan dari cengkraman virus corona ini Tuhan. Berkatilah mereka semua Tuhan, pribadi dan juga keluarga. Pemerintah yang berusaha dan berupaya, para ahli-ahli kesehatan yang berupaya untuk bisa mendapatkan pengobatan ataupun vaksin-vaksin yang bisa membantu menolong, mengakhiri kuasa virus ini Tuhan berkati. Tuhan terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan kami semua Tuhan, umat-Mu di jemaat ini. Tuhan, kami ada dengan berbagai pergumulan pribadi, keluarga, rumah tangga. Biarlah Tuhan mau menjawab semua pergumulan kami dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Tanggung jawab pelayanan kami, semua orang-orang pelayan di jemaat ini hamba-hamba Tuhan. Tuhan kenal kami semua, sampai dengan seluruh kepengurusan wadah-wadah pelayanan yang terpanggil untuk melayani Tuhan punya pekerjaan. Terima kasih Tuhan, karena semua tanggung jawab kami di bulan Oktober, kami sudah melakukannya Bapa. Tetapi sebagai manusia kami percaya Tuhan banyak kekeliruan yang kami buat. Dan karena itu kami mohon pengampunan. Bentuklah kami lagi Tuhan, pimpin kami supaya kami dapat melakukan tanggung jawab kami di bulan akan datang dengan takut akan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena 2 hari ini Tuhan sudah boleh pimpin kami, khususnya di jemaat GPM Halong Anugerah. Sosialisasi rensra jemaat sudah boleh terjadi, dan biarlah semua yang sudah boleh terjadi itu diberkati oleh Tuhan, dan nantinya kami semua dapat melakukannya untuk periode pelayanan 2021 sampai 2025 yang akan datang. Tuhan Yesus terima kasih. Kami serahkan semua kehidupan ini Bapa, dan sekali lagi kami mohon Tuhan Allah datang bersama dengan kami, berjalan melangkah memasuki lagi bulan November yang sudah ada di ambang pintu ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan pergumulan apa, masalah apa yang akan terjadi bagi kami. Tetapi dengan Tuhan kami yakin bahwa kami ada dalam sukacita. Kami tidak akan takut bahaya apapun, karena Tuhanlah perisai kami. Kami taruh Tuhan di hadapan kami, di depan kami, lalu berjalan dan melangkah, supaya hari-hari kehidupan kami ke depan akan menjadi hari-hari yang penuh berkat dan sukacita. Terima kasih atas semua yang Tuhan karuniakan bagi kami di sepanjang bulan Oktober, dan Tuhan Allah siapkan kami untuk kami masuk lagi di bulan November yang akan datang. Sekali lagi kami mohon ampun
atas segala salah dosa kami Tuhan. Lalu kami pertaruhkan hidup kami ini hanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mau melafazkan bersama doa yang Tuhan ajarkan bagi kami yang akan kami ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum katun terima berkat Tuhan, beta jemput untuk berdiri dan sama-sama katun menyanyi dari nyanyian GPM nomor 284, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Selalu ada di hatiku.
Mari katong terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus, kiranya menaungi, memelihara, dan menuntun kita memasuki perjalanan di bulan November 2020, bahkan menuntun kita semua dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah mengakhiri bulan Oktober 2020 telah selesai dan kita menyampaikan selamat memasuki bulan yang baru, bulan November 2020. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.